Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Malam masih bersama dengan Pak Habibur Rahman dan juga Pak Ubedillah Badrun. Nah, saya ingin ke Pak Ubed. Pak Ubed, lalu jika nanti Pak Prabowo ini kembali mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu 2024, berapa peluang kemenangan dari beliau? Ya, saya kira peluang kemenangan itu tergantung dari rival politiknya, lawan politiknya di dalam kontestasi. Tetapi saya melihat peluang Prabowo memang bisa lebih dari 50% untuk memenangkan kontestasi. Itu jika calonnya head to head kan. Tetapi kalau kemudian calonnya itu banyak, saya kira nampaknya dia akan mengulangi situasi yang sama, hampir sama mungkin di tahun 2009. Jadi kisarannya tidak lebih dari 25-27% gitu. Itu artinya berat bagi Prabowo untuk ikut kontestasi di 2024. Jika kemudian dalam waktu 2-3 tahun ke depan ini tidak menyiapkan dengan baik, apalagi misalnya kinerjanya menurun misalnya. Beberapa catatan kritis dari masyarakat saya kira perlu didengar oleh Prabowo. Misalnya soal kondisi ekonomi kita yang sekarang sedang terpuruk, bagaimana sisi pertahanan saya kira juga mesti berbicara dalam konteks bisnis pertahanan kan misalnya begitu. Kemudian dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia misalnya nampaknya Prabowo tidak bersuara cukup clear di situ sehingga kemudian menimbulkan interpretasi publik yang kurang baik. Saya kira ya peluangnya seperti itu Mbak Sandra, karena peluang itu kan ditentukan oleh baik secara individunya atau internalnya bahwa beliau punya kapasitas, punya kinerja yang positif, tapi juga bagaimana misalnya beliau berhadapan dengan lawanan politik yang jauh mungkin lebih menyiapkan diri dengan baik di tahun 2024. Kasus-kasus terbaru yang membuat nilai Prabowo cukup negatif di hadapan publik misalnya, bagaimana kasus konflik Laut Cina Selatan misalnya, persoalan Natuna, sikap Prabowo seperti apa, kan termasuk juga kemarin sempat ada drone laut itu yang kemudian ditutup publik sikap, tapi kemudian ada sikap dari Kementerian Pertahanan khususnya Angkatan Laut untuk menjelaskan tentang drone itu ya. Saya kira itu catatan-catatan yang membuat publik mempertanyakan keberadaan Prabowo sampai hari ini. Apakah dia itu adalah emas? Saya kira belum tentu juga. Itu yang sebetulnya sedang ditunggu oleh publik dalam sikap-sikap terakhir. Saya kira itu. Pak Habib, dengan melihat kinerja Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan saat ini dan dinilai cukup baik, apakah ada kemungkinan untuk Gerindra mencalonkan Pak Prabowo kembali di tahun 2024 nanti? Pertama ya kami perlu gambarkan ya bahwa kita itu dalam setidaknya pemilu yang terakhir ya nggak gampang yakinkan Pak Prabowo untuk maju ya, untuk memajukan diri sebagai pilpres. Kami subjektif kami sebagai partai politik, kami tentu ingin ya mengusung calon presiden yang dari internal kami, apalagi ketum kami. Kenapa? Itu akan mendongkrak elektabilitas partai pada saat pemilu di legislatifnya ya. Namun demikian segala pertimbangan Pak Prabowo itu bisa saja berbeda dengan apa yang kami inginkan gitu. Pak Prabowo nggak gampang Pak diminta-minta Pak maju Pak, seperti itu nggak gampang. Pertimbangannya matang sekali ya, beliau harus mengukur bahwa memang bagi kepentingan orang banyaklah beliau maju, bukan kepentingan diri beliau sendiri. Jadi segala macam analisis saat ini ya itu menjadi masukan bagi kami yang selanjutnya akan kami sampaikan ke beliau pada saat akhir. Mungkin nggak kita mencalonkan kembali beliau. Kalau soal mungkin nggak mungkin saat ini ya mungkin saja. Kalau soal ingin nggak ingin, kalau kami sih ingin banget, tapi Pak Prabowo kan belum tentu. Nah itu hitung-hitungan. Yang paling penting adalah kami harus memastikan kinerja beliau maksimal. Ini 1,5 tahun, alhamdulillah maksimal ya, walaupun banyak hal-hal kecil yang coba digoreng-goreng. Bagaimana mungkin kita melakukan diplomasi ya luar biasa, diplomasi pertahanan Pak Prabowo, tapi dipersoalkan soal Laut Cina Selatan. Dan
Lalu bagaimana Pak Prabowo berhasil mengkoordinasikan seluruh potensi pertahanan, ya. Kemudian ada cuma satu drone di wilayah yang demikian besar, dan itu berulang kali terjadi sebelumnya dipersoalkan. Ya nggak apa-apa, namanya politik, hal-hal kecil kadang-kadang menjadi batu sandungan, ya kan. Tokoh-tokoh besar bisa saja tersandung oleh kerikil kecil. Nah, itu akan menjadi masukan kami. Nah, kalau kami ini partai politik, Mbak, karena kami partai politik, maka yang paling penting adalah fondasi atau kuda-kuda kami ini kuat terus. Ya. Pembangunan partai kami harus terus lakukan. Ya. Kemarin di Pilpres 2019, ya kan, suara Prabowo Sandi itu kan sekitar 45%, ya, tapi suara Gerindra itu kan cuma sekitar 12%. Ya, kami punya kewajiban ya terus mengejar, ya. Gerindra harus mengejar elektabilitasnya Pak Prabowo supaya kuat nantinya ke depan, ya kan. Mau Pilpres, apakah kita ajukan beliau atau tidak, Partai Gerindranya secara subjektif sudah kuat menopang beliau. Demikian. Oke. Apa sebetulnya yang membuat elektabilitas Gerindra atau Pak Prabowo ini naik turun, Pak Habib? Itu mungkin lebih tepat ditanyakan ke Bang Ubed. Pak Ubed. Beliau pengamat, ya. Kalau kami ini sebetulnya itu ya pola kerjanya sudah jelas, namanya partai politik, ya. Kami punya anggota-anggota legislatif, harus semaksimal mungkin setiap anggotanya melakukan tugas dan fungsinya dan bermanfaat bagi masyarakat, ya. Nah, kalau toh akhirnya ada persepsi naik turun, kayak misalnya banyak kejadian-kejadian, kayak ada oknum kemarin Pak Menteri KKP, kader Gerindra terkena OTT, pasti itu akan berpengaruh. Kontan waktu itu ada pilkada-pilkada kita penting, ya, kayak Sumatera Barat, kemudian di Tangerang Selatan, yang survei sebelumnya kita menang telak di situ, setelah kasus KPK tersebut turun, ya. Insya Allah ke depan, dan na'udzubillah min dzalik, jangan ada kejadian-kejadian seperti itu lagi. Oke, mudah-mudahan ya Pak. Baik, saya ingin ke Pak Ubed. Pak Ubed, yang membuat elektabilitas partai naik turun ini sebetulnya apa sih, Pak? Begini, Gerindra ini sebetulnya partai yang secara elektabilitasnya bagus, karena ketika baru berdiri ikut pemilu 2009 itu kan angkanya 4,46%, ya. Kemudian tiba-tiba di 2014 itu naik menjadi 11,8%, kemudian tahun 2019 naik menjadi 12,57%. Itu angka yang saya kira luar biasa dalam partai yang cukup atau relatif baru bisa mendekati partai lama seperti Golkar misalnya. Bahkan di beberapa tempat mengalahkan Golkar, mengalahkan PDIP misalnya. Jadi secara elektabilitas sebetulnya sedang naik Gerindra itu sampai tahun 2019. Tetapi di tahun ini setelah Prabowo menjadi bagian dari kekuasaan itu di awal-awal masih dinamikanya terjadi itu di situ. Tapi begitu kasus Menteri KKP itu tersangkut kasus lobster korupsi itu langsung kalau dari survei yang kami lakukan memang luar biasa. Di Jakarta saya nurunnya luar biasa itu. Kemudian survei digital yang dilakukan melalui media sosial itu juga kita temukan bahwa ternyata luar biasa turun. Ini kan satu catatan penting betapa kinerja memang sangat menjadi faktor utama dari elektabilitas partai politik. Kinerja itu di situ ada dua yang bisa dilihat. Kinerja dari menteri dari partai tersebut di kementerian, yang kedua kinerja dari anggota partai yang ada di parlemen. Jadi kalau yang ada di kementerian bermasalah dan yang di parlemen itu bermasalah, saya kira akan mengalami penurunan elektabilitas. Tetapi ketika di kementerian bermasalah, lalu kemudian recovery, lalu kemudian di parlemen juga Gerindra memberi kontribusi besar, langkah-langkah positif untuk kepentingan rakyat banyak, saya kira Gerindra masih bisa bertahan, minimal ya bertahan di angka 12%. Tapi posisinya bisa masih 3 besar. Saya kira itu catatan yang bisa kita lihat, ya, apakah Gerindra akan naik atau turun. Saya melihat kasus
KKP itu justru drastis menurunkan suara Gerindra. Oke, Pak Ubed, jika nanti Pak Prabowo kembali mencalonkan diri, sebetulnya faktor apa yang membuat hal itu terjadi? Ya, saya kira kalau beliau bisa mencalonkan untuk menjadi calon presiden, tentu saja faktornya kan butuh 2 partai beliau. Kalau presidensial threshold masih digunakan ya, angka 20%. Gerindra itu kan sekarang 12%, 12,57% kalau tidak salah. Jadi butuh suara 8%. Artinya Gerindra butuh bergabung dengan satu partai yang suaranya 8% misalnya. Nah, kalau itu kemudian terjadi, ya saya kira Prabowo bisa menjadi calon presiden didukung oleh satu partai yang lain. Tapi kalau kemudian ternyata tidak ada partai yang mau bergabung dengan Prabowo misalnya, karena kinerjanya dianggap mungkin sebagian mengkhianati pemilih misalnya ya, yang waktu 2019 yang lalu ya kan, mereka berharap Prabowo tetap berada pada oposisi tapi Prabowo memilih jalan bergabung dengan pemerintahan. Itu juga mempengaruhi citra buruk Prabowo. Jadi kuncinya saya kira perbaiki citra kalau Prabowo mau kemudian ikut dalam kontestasi 2024. Lalu yang kedua, segera melakukan satu komunikasi intensif dengan partai-partai lain untuk berkoalisi. Dan itu tahunnya memang tahun 2022, itu cukup waktu untuk 2-3 tahun ke depan ya. Saya kira itu Mbak Sandra, karena ya sejauh ini saya kira masih bisa dikatakan bahwa masih sulit kita bisa memastikan bahwa Prabowo akan menjadi calon presiden 2024. Apalagi kinerja partainya sedang disorot dalam kasus korupsi Kementerian KKP itu. Saya kira itu. Oke. Baik, terima kasih. Pak Habib, jika saja nanti Pak Prabowo ini kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024, seberapa optimis Partai Gerindra akan menang? Repot ini kita kalau diminta berjika-jika dan berandai-andai, diminta mimpi dan menghayal, kurang lebih kan begitu. Tapi kami lebih baik fokus ya. Tentu kami sebagai partai politik menginginkan Pak Prabowo kembali maju. Ya, keinginan kami kader-kader ya, kader-kader partai politik supaya apa? Supaya elektabilitas partai terkerek juga, ya kan? Itu persoalan subjektif kami, dan kalau sudah maju tentu kami pasti menginginkan menang, harus menang gitu kan. Tapi kan nggak segampang itu kami tentukan gitu ya. Kami yakinkan Pak Prabowo saja itu hal yang besar ya, hal yang cukup besar dan nggak gampang. Pak maju Pak, kurang lebih begitu nggak gampang. Beliau harus hitung banget apakah memang manfaatnya ada ya. Lalu kami harus pastikan ada partai lain yang juga ikut mengusung ya. Ini masih jauh sekali Mbak ya. Saya nggak terbiasa membicarakan sesuatu yang masih sumir ya, masih abstrak. Nanti takutnya malah nggak pas. Oke, baik. Pak Habib dan juga Pak Ubed, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini, tapi kita harus jeda lagi sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.